Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel ini, channel Fuye Ongko. Dan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan singkat ya. Renungan ini tentunya berhubungan dengan kondisi kita saat ini. Kondisi saat ini di tengah pandemi, banyak di antara kita yang susah ya mungkin melihat rencana Tuhan itu seperti apa. Kita bingung kehidupan itu nanti ke depannya bagaimana. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang jadi nggak percaya ya, kira-kira Tuhan itu masih ada atau enggak sih, atau rencana Tuhan itu buat saya itu baik apa enggak sih sebetulnya. Nah, sulit kita mempercayai jalan-jalan Tuhan karena barangkali kita nggak ngeliat ke depannya kayak gimana. Yang kita lihat adalah kondisi saat ini. Misalnya saat ini nggak ada pekerjaan, kesulitan ekonomi, sakit, dan sebagainya yang membuat kita merasa kesusahan atau kita merasa takut. Nah, kondisi ini juga dialami ya oleh murid-murid Tuhan Yesus saat menanti kebangkitan Tuhan. Mereka mengalami ketakutan karena tadi nggak ngeliat Tuhan mana gitu. Katanya ada tujuan yang baik mengikut Tuhan, tapi ternyata semuanya jadi berantakan. Begitu juga mungkin yang dialami Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, merasa, wah udah ikut Tuhan Yesus, tapi mana? Nggak ada sesuatu yang baik di sini. Nggak ada sesuatu yang kelihatannya keren. Nah, di sini saya ingin memberikan satu ilustrasi yang singkat. Sebenarnya ini sharing dari istri saya, tapi saya pakai, dan ini sangat bagus banget ya. Seringkali kalau misalnya nih, Bapak dan Ibu, misalnya pergi ya, naik ojek, naik angkot, naik taksi, bahkan mungkin kalau yang mampu naik pesawat. Pernah nggak sih ketika naik itu nanya nama dari pilotnya itu siapa, atau nama sopirnya siapa gitu? Ada nggak yang gitu ya? Saat naik angkot nanya, nama bapak siapa sih? Selain itu ditambah lagi nih, bukan cuma nanya. Pernah nggak kalau naik-naik kendaraan umum itu, bukan cuma ditanya namanya doang, tapi ditanya juga, misalnya pengalaman kerjanya bagaimana, terus udah pernah nyetir berapa tahun, punya SIM apa enggak, punya izin terbang apa enggak. Ada nggak yang pernah nanya gitu ya ke sopir, ke pilot, ke masinis atau apapun gitu yang mengendari kendaraan? Mungkin nggak ada ya, kita percaya aja, kita langsung naik ke angkotnya, jalan bang gitu, kemana gitu. Atau kita naik pesawat, ya udah duduk aja, kita tenang-tenang di situ ya. Atau naik kereta pun begitu, kita nggak tanya lagi soal siapa sopirnya, pengalamannya bagaimana, dan sebagainya ya. Kita nggak tanya lagi, karena apa? Karena kita percaya sama orang-orang itu. Nah, itu manusia yang bisa bikin kesalahan ya. Begitu juga bagaimana kita percaya sama Tuhan adalah kita percaya tentunya tanpa melihat lagi, tanpa nanya harusnya. Kalau sama manusia aja tadi kita bisa ya, nggak pakai nanya-nanya, kita langsung naik, percayain aja kehidupan kita kepada mereka di kendaraan itu, apalagi kepada Tuhan. Kita juga nggak perlu, mungkin kita perlu tanya-tanya, bahkan kita udah tahu Tuhan kita dari Alkitab nih. Banyak pengalaman, banyak mujizat yang sudah dibuat. Nah, kita nggak perlu banyak-banyak bertanya, atau andaikan kita bertanya pun kita tetap percaya bahwa ketika Tuhan bawa hidup kita akan selamat. Tuhan lebih dari pilot manapun, lebih dari sopir manapun, lebih dari masinis manapun. Tuhan mampu membawa hidup kita dari titik ini menuju ke tujuannya dengan selamat, dengan baik, sampai akhirnya mendapat damai sejahtera dari Tuhan. Dan pada renungan ini ada satu tambahan ayat yang sangat baik sekali ya. Ketika murid-murid menantikan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus hadir sebagai Tuhan yang bangkit bagi mereka dan bagi kita, ada pesan yang sangat penting. Dari Yohanes 20 ayat 29. Begini saya bacakan ya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jadi berbahagialah kita walaupun kita tidak melihat siapa yang mengendalikan hidup kita, tapi kita percaya tangan Tuhan akan terus bersama dengan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!